Ayo mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari ini. Terus shalawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang makalah yang kami buat, yaitu tentang nikah beda agama. Langsung saja saya sebagai moderator langsung juga ingin menyampaikan materi pembahasan pertama. Sebelum kita mengetahui bagaimana nikah agama dalam perspektif agama Islam, kita harus mengetahui apa sih pernikahan itu atau apa nikah itu. Istilah nikah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti nikah. Ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah ilmu fikih dipakai perkataan atau nikah atau sebagai zawaj sendiri. Sedangkan menurut istilah Indonesia perkawinan adalah dapat dikatakan adalah sebuah ungkapan atau ungkapan akad yang sangat jelas terangkum atas rukun-rukun dan syarat. Para ulama fikih juga mengatakan bahwa khususnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah kebolehan bagi seorang laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan seseorang perempuan dengan diawali akad, lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yasin ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan baik tumbuhan maupun diri mereka sendiri, hal-hal yang lain ataupun yang mereka tidak ketahui. Nah, yang kedua, setelah kita mengetahui apa itu pernikahan, apa itu hukum-hukum nikah. Nah, hukum nikah ada 5. Yang pertama itu wajib bagi orang yang sudah mampu untuk menikah, sedangkan nafsunya sudah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinahan. Yang kedua, haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin kepada calon istri sedangkan nafsunya sudah mendesak. Terus yang ketiga ada sunnah bagi orang yang sudah nafsunya mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah yang masih berbuat haram. Terus yang ketiga makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu untuk memberi belanja calon istrinya. Terus yang terakhir ada mubah, yaitu yang tidak mendesak oleh alasan-alasan yang tidak mewajibkan segera nikah karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah. Nah, selanjutnya hukum nikah itu kan tadi, selanjutnya ada hukum nikah beda agama. Nah, Islam sendiri melarang hukum nikah agama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan untuk meskipun dan menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Nah, setelah tadi udah ada firman Allah Subhanahu wa taala, dalam hukum negara juga mengatakan bahwa perkawinan beda agama juga dilarang. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Baik, penjelasan selanjutnya tentang jenis-jenis nikah agama akan dilanjutkan oleh Saudara Yoga. Silakan. Oke. Ini kemudian beranjak ke jenis-jenis nikah agama. Di sini ada 5 ya. Nikah sigor, nikah mut'ah, nikah wanita yang sedang iddah, kemudian nikah muhalil, dan yang terakhir ada nikah ihram.
buat ini ada nggak ya, Indah, makalahnya? Halo, Apanya? makalahnya. Sebenarnya kita ini kumpul offline aja, walaupun Gimana? Udah aku kirim makalahnya, Yok. Oke. Oke, baik teman-teman. Pertama ya kita jelaskan nikah sigor. Kami menjelaskan nikah sigor yaitu seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengannya. Baik itu dengan memberikan mas kawin dengan keduanya maupun salah satu darinya saja, atau tidak memberi mas kawin sama sekali. Semuanya itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Kemudian yang kedua, ada jenis nikah mut'ah. Ibnu Hazm mengatakan nikah mut'ah adalah nikah dengan batasan waktu tertentu dan hal ini dilarang dalam Islam. Nikah mut'ah ini pernah diperbolehkan pada masa Rasulullah dan kemudian Allah menghapuskannya melalui lisan Rasulnya untuk selamanya sampai hari kiamat kelak. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah dan juga daging keledai peliharaan pada masa perang Khabir. Kemudian yang ketiga, menikahi wanita yang sedang iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Syekh Kamil mengatakan jika menikahinya sebelum masa iddahnya selesai, maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum, atau sudah berjalan lama maupun belum. Di samping itu, tidak ada warisan di antara keduanya dan tidak ada kewajiban memberikan nafkah serta mahar baginya wanita tersebut. Kemudian yang keempat, ada nikah muhalil, yaitu wanita muslim yang sudah ditalak 3 kali oleh suaminya dan suami diharamkan untuk kembali lagi kepadanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 230 yang artinya jika suami telah mentalaknya, dalam arti sesudah dijatuhkan talak yang kedua, maka perempuan itu tidaklah lagi halal baginya hingga ia menikahi laki-laki lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada nikah ihram, yaitu apabila seseorang melaksanakan pernikahan ketika ia sedang menunaikan ibadah Islam baik dalam haji maupun umroh, melakukan tahallul, maka pernikahan semacam ini dianggap batal. Jika ingin menikah, maka hendaklah ia melakukan setelah menyelesaikan ibadah haji atau umrohnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bisa dilanjut. Ani, silakan dilanjut. Oh, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jenis-jenis nikah beda agama. Jenis-jenis nikah beda agama yang pertama, perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam. Ini aku salah slide, bukan sih?
Anita. Kemarin katanya slide 6. Ya ini slide 6. Berarti aku salah baca. Yang pertama, jenis-jenis nikah beda agama. Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam. Berarti hal ini tuh tidak. Ini kalian pada nggak punya Ini makalahnya kah? punya cuman salah slide. Ini ada. Jadi itu hukumnya haram ya. Jadi kalau perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam itu hukumnya haram. Disebutkan dalam dalil surah Al-Baqarah ayat 221. Sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Yang kedua ada laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam. Pernikahan lelaki muslim dengan perempuan non-muslim terbagi atas dua macam. Yang pertama, lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab di sini adalah agama Nasrani dan Yahudi. Agama Samawi, hukumnya boleh dengan dasar makanan yang diberi ahli kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang yang diberi ahli kitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Ibnu Muadzir pernah berkata, tidak benar bahwa ada salah satu seorang sahabat yang mengharamkan kawin dengan perempuan ahli kitab. Jadi di konteks ini, menikah dengan perempuan ahli kitab itu boleh. Tapi menikah dengan perempuan non-muslim tidak boleh. Gitu. Tapi hukumnya juga di sini disebutkan itu makruh nikah dan perempuan itu memang boleh, tapi makruh gitu. Selanjutnya, lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab. Untuk kasus ini di surah Al-Baqarah ayat 21 yang tadi itu janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Mereka mengajarkan bahwa Alkitab ini adalah jilbab. Lanjut ya. Tadi lelaki muslim dengan perempuan yaitu Alkitab itu adalah ini Injil dan Taurat. Kalau di atas kan tadi yang agama Yahudi sama Nasrani ya. Kalau di yang kedua, kalau di tiga ini yang Injil dan Taurat. Dikarenakan agama Islam, Yahudi dan Nasrani berasal dari sumber yang sama, agama Samawi. Dari sebuah literatur didapatkan keterangan bahwa Hindu, Buddha, dan atau Konghucu tidak termasuk agama Samawi, langit, tapi termasuk agama Ardi, bumi, karena benda yang mereka katakan sebagai kitab suci bukanlah kitab yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benda itu berasal dari pemikiran para tokoh mereka dan filsuf mereka. Gitu.
Eh, Udah, baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Anita lanjutkan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang nikah beda agama. Di sini ada 4 pendapat. Yang pertama yaitu pernikahan beda agama menurut Imam Mazhab atau Imam Abu Hanifah. Menurut beliau berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab. Nah, di sini wanita ahlul kitab itu yaitu adalah wanita yang mempercayai adanya seorang nabi dan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan suhufnya, dan orang yang percaya kepada Nabi Musa alaihissalam dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini. Lalu untuk yang kedua yaitu pernikahan beda agama menurut Imam Mazhab Imam Maliki. Perkawinan lintas agama ini mempunyai 2 pendapat, yaitu yang pertama, menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh mutlak. Yang kedua, makruh mutlak baik ziniyah, wanita-wanita non-muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam, maupun wanita harbiyah, namun makruhnya menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Dan yang kedua yaitu tidak makruh mutlak, karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak, atau metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan Sadd al-Zariyan atau menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan. Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama ini, maka diharamkan. Lalu yang ketiga yaitu pernikahan beda agama menurut Imam Mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Mumtahanah ayat 10, setelah itu turunlah rukhsah atau keringanan yang menghalalkan wanita-wanita mereka dari kalangan ahli kitab ini, sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5 sebelumnya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan menikahi wanita-wanita mereka di kalangan ahli kitab merupakan dalil yang mengharamkan menikahi wanita-wanita budak mereka, karena telah dikenal dalam bahasa apabila suatu sifat disebutkan dalam kalimat yang berkonotasi penghalalan atau pengharaman, maka hal ini menjadi dalil bahwa yang berada di luar sifat tersebut tidak masuk dari kalimat tadi. Beliau Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa apabila seorang wanita masuk Islam atau dilahirkan dalam keadaan Islam atau salah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam sementara dia masih anak-anak dan belum mencapai usia baligh, maka haram atas setiap lelaki musyrik, ahli kitab atau penyembah berhala untuk menikahinya dalam segala keadaan. Apabila kedua orang tuanya musyrik lalu disebutkan kepadanya sifat-sifat Islam dan dia memahaminya, maka Imam Syafi'i ini melarang wanita dinikahi oleh laki-laki musyrik. Terus yang selanjutnya itu pernikahan beda agama menurut Imam Mazhab Imam Hambali. Menurut Imam Mazhab Imam Hambali, haram menikahi wanita-wanita musyrik dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih kebanyakan pengikutnya cenderung mendukung pendapat Guru Ahmad bin Hambal yaitu Imam Syafi'i, tetapi tidak membatasi bahwa yang termasuk ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani dan bangsa Israel saja, tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Berdasarkan uraian di atas telah dijelaskan bahwa ulama Imam Mazhab sepakat untuk mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik dan membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Mungkin itu aja, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Adapun kesimpulannya, pernikahan merupakan suatu cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan lingkungannya setelah
masing-masing pasangan siap melaksanakan peran yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Nah, secara ringkas tadi, kita bisa melakukan kesimpulan bahwa hukum nikah beda agama itu kita bisa menjadi ada 4 bagian, yaitu jika suami Islam, istri ahli kitab boleh, suami Islam, istri kafir bukan ahli kitab haram, yang ketiga suami ahli kitab, istri Islam haram, terus yang keempat suami kafir bukan ahli kitab, terus istri Islam haram. Terus jenis-jenis nikah agama itu tadi ada 2, yaitu jenis perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam, laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam. Nah, jadi pendapat para ulama tentang nikah agama tadi itu yang sering kita Majelis Ulama Indonesia MUI, bahwa Musyawarah Nasional yang kedua pada tahun 1980 telah menetapkan bahwa fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan 2 keputusan terkait pernikahan beda agama ini. Pertama, para ulama di tanah air memutuskan bahwa pernikahan beda wanita muslim dengan laki-laki non muslim hukumnya haram. Kedua, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Baik, itu saja yang dapat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan video ini walaupun berbentuk Zoom, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.